Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang triple Pythagoras. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang teorema Pythagoras. Pasti kalian masih ingat kan? Pythagoras itu berhubungan dengan segitiga siku-siku. Sedangkan triple Pythagoras artinya 3 bilangan yang bisa menjadi panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Kita ulang sedikit materi kita sebelumnya. Perhatikan di sini ada segitiga ABC dengan siku-siku di A. Maka sisi di depan sudut siku-siku merupakan hipotenusa atau sisi miring, sedangkan dua sisi lainnya disebut sisi tegak. Bisa kita lihat di sini, sisi miring itu merupakan sisi terpanjang ya, dibandingkan kedua sisi tegaknya. Jadi, misalkan ada 3 buah bilangan yang merupakan sisi-sisi pada segitiga siku-siku, misalkan 3 cm, 4 cm, dan 5 cm, maka 5 cm merupakan sisi miring ya, karena dia yang paling terpanjang. Sedangkan yang 3 cm dan 4 cm merupakan sisi tegaknya. Lalu, bagaimana menentukan apakah ketiga bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras? Tentu kita harus kembali lagi pada teorema Pythagoras yang sebelumnya. Kalian pasti masih ingat ya? Kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi tegaknya. Jadi untuk mengeceknya kita bisa lakukan seperti berikut ini ya. Jadi 5 kuadrat, sisi miringnya kan yang 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jika hasil akhir di kedua ruas berjumlah sama, maka dia akan terbukti merupakan triple Pythagoras. Di sini kita bisa lihat 5 kuadrat sama dengan 25, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat berarti 9 tambah 16 juga 25. Maka terbukti 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras. Kita lanjut ke contoh soalnya aja ya. Manakah di antara 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? 5 cm, 6 cm, dan 8 cm, atau 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Mari kita cek satu persatu. Yang baris pertama, 5 cm, 6 cm, dan 8 cm. 8 cm merupakan sisi miring, berarti 8 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 64 sama dengan 25 ditambah 36, 25 tambah 36, 61. Berarti kedua ruas berbeda ya, tidak sama. 64 tidak sama dengan 61, maka 5, 6, dan 8 bukan triple Pythagoras. Sekarang kita cek baris yang kedua, 6, 8, dan 10, berarti 10 cm merupakan sisi miring. 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 100 sama dengan 36 ditambah 64, maka 100 sama dengan 100. Karena kedua ruas sama, maka 6, 8, dan 10 merupakan triple Pythagoras. Selain dengan cara mengecek, kita juga bisa menghafalkan bilangan-bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Ya, jadi bilangan-bilangan ini sudah sangat umum, jadi kalian bisa hafalkan yang nantinya tanpa kalian cek pun kalian akan tahu bahwa bilangan-bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras. Yang pertama ada 3, 4, 5, kemudian ada 5, 12, 13, lalu 8, 15, 17, kemudian 7, 24, 25, dan masih banyak yang lainnya. Dari keempat triple Pythagoras ini, kita juga bisa mendapatkan triple Pythagoras lainnya yang merupakan kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut. Contohnya misalkan 3, 4, 5, jika kita kali 2, maka menjadi 6, 8, 10. Nah, 6, 8, 10 itu sudah otomatis pasti akan menjadi triple Pythagoras juga ya. Lalu ada misalkan dikali 3 ada 9, 12, dan 15, dan seterusnya. Begitu juga dengan 5, 12, 13, jika semuanya kita kali 2, maka akan menjadi 10, 24, 26 yang merupakan triple Pythagoras juga ya. Nah, ini berlaku untuk yang lainnya juga. Nah, untuk apa kita menghafalkannya? Jadi, kalian cukup menghafalkan angka-angka utamanya aja ya, yang 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, dan yang lain-lainnya. Nanti kita akan lihat kegunaannya ya di soal berikutnya. Contoh pertama, perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Diketahui panjang AC 12 cm dan panjang AB 15 cm. Yang ditanya berapa panjang BC.
Jika kita sudah hafal triple Pythagoras, ini kita bisa jawab dengan sangat mudah sekali ya, tanpa harus mencari menggunakan rumus teorema Pythagoras yang kemarin ya. Jadi kita tadi sudah tahu ada triple Pythagoras 9, 12, 15 ya. Di sini udah ada 12, ada 15, otomatis BC pasti 9 cm. Lalu bagaimana jika kita hanya mengingat triple Pythagoras yang utama seperti 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, dan 7, 2, 4, 25. Ya, ini juga bisa dikerjakan dari angka-angka yang tadi ya. Kita coba yang pertama 3, 4, 5. Di sini yang sudah diketahui kan angka 12 cm dan 15 cm. Sisi miringnya berarti yang 15 ya. Kalau 3, 4, 5, maka sisi miringnya yang 5. 15 itu adalah 5 kali 3. Sedangkan 12 adalah 4 kali 3. Ya, sudah ada 5, ada 4, berarti yang BC adalah 3 dikali 3. Jadi kita dapatkan BC-nya adalah 3 kali 3, 9 cm. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal kedua. Contoh berikutnya, ada segitiga ABC dengan panjang AB 50 dan BC 120. Yang ditanya adalah berapa nilai N. Di sini bisa kita lihat N merupakan sisi miring ya, sedangkan sisi tegaknya adalah 50 dan 120. Kita lihat triple Pythagoras misalkan 3, 4, 5, berarti 50 itu bagian yang 3, 120 bagian yang 4. Nah, 3 dikali berapa supaya jadi 50 itu kan nggak bisa ya. Harus desimal, berarti bukan 3, 4, 5. Kita cari yang lain, misalkan 5, 12, 13. Nah, ini sepertinya cocok ya. Sudah ada 5, 12, 13. Nah, 5 supaya jadi 50 berarti kan dikali 10. 12 juga supaya jadi 120 dikali 10. Berarti N adalah 13 dikali 10 sama dengan 130. Contoh soal terakhir, seseorang berdiri di atap sebuah gedung yang tingginya 16 meter. Dari atas, ia melihat mobil A dan mobil B yang berada di jalan bawah. Jika jarak orang tersebut ke mobil A 20 meter dan ke mobil B 34 meter, berapa jarak mobil A dan mobil B? Jika kita gambarkan, gedungnya setinggi 16 meter, lalu orangnya ada di atas ya. Kemudian orang tersebut melihat ke bawah ke titik A atau ke mobil A dengan jarak 20 meter, lalu melihat ke mobil B dengan jarak 34 meter. Maka gambarnya akan seperti ini. Untuk memudahkan menjawab soal ini, kita tambahkan titik C pada paling bawah dan titik D di bagian atas ya. Sehingga kita mempunyai dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga DCA dan segitiga DCB. Pertama, kita cari panjang AC menggunakan segitiga DCA ya. DC 16, DA 20 seperti tadi ya. 16 dan 20, coba 20 berarti sisi miringnya. Kita coba 3, 4, 5. Kalau 20-nya bagian 5, berarti 20 itu 5 dikali 4. Kalau 16 berarti 4 dikali 4 ya. Maka AC adalah 3 dikali 4 atau 12. Kemudian kita cari panjang BC atau CB dengan menggunakan segitiga DCB ya. DC 16, lalu sisi miringnya 34. Berarti 34 dengan 16 kita coba kalau 3, 4, 5 sepertinya nggak bisa ya, karena 34 itu bukan kelipatan 5. Kita coba 5, 12, 13 juga tidak bisa. 8, 15, 17. Nah, ini mungkin ya. 34 itu adalah 17 dikali 2. Sedangkan 16 adalah 8 dikali 2. Berarti yang satunya lagi adalah 15 kali 2, 30 meter. Jadi BC sama dengan 30 meter. Yang ditanya adalah jarak mobil A ke mobil B, berarti AB ya, panjang AB. Kita bisa mencari panjang AB dengan cara mengurangi BC dikurang AC. Jadi 30 dikurang 12, kita dapat panjang AB adalah 18 meter.